Selamat sore pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Kami akan membahas berita utama nanti secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Namun sebagai pembuka ada informasi, Anwar Usman dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya konferensi pers berikut ini. Ya. Nah, yang kita urus ini tentang bagaimana keputusan diambil karena itu menyangkut soal perilaku etik para hakim. Maksud saya tentang politiknya itu kan siapa mau jadi capres, siapa mau itu kan soal lain, soal politik gitu. Nah, yang kedua soal aturan mainnya itu tadi sudah saya jelaskan. Putusan MK itu final dan mengikat, begitu kata konstitusi. Diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soal lain. Bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soal lain lagi. Sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen, ya kan? Banyak yang kita tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Nah, cuma kalau undang-undang ada mekanisme untuk melawannya, upaya hukum namanya judicial review. Ya, judicial review itu ada dua macam, material, formil. Kalau menyangkut prosedurnya yang kita anggap tidak tepat, itu namanya uji formil, ya kan? Nah, kalau menyangkut materinya, uji material. Nah, sekarang putusan MK ini bagaimana uji formilnya, bisa diuji nggak gitu. Nah, ini belum, itu saya baca itu Pak Denny Indrayana berusaha lagi uji formil. Tapi kan tetap di MK, tetap di Mahkamah Konstitusi sendiri, ya jeruk makan jeruk gitu loh. Nah, tapi kalau uji material bisa. Nah, itu yang suka saya ambil contoh itu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi ini belum pernah terjadi ya, putusan MK yang mengubah undang-undang, lalu undang-undang, bukan putusan MK-nya, undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK itu diuji kembali. Apa itu boleh? Jawabnya boleh. Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan nabis in idem, karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur, meskipun undang-undang yang diuji sama, pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya Undang-Undang Pemda ya diuji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar, ditolak oleh MK, kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda. Undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18 tapi dengan pasal 28. Nah, itu boleh. Maka kasus seperti itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang, jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru, diuji. Nah, tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang tapi belum peluit, belum mulai. Tiba-tiba pipa bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main, pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Enggak benar. Makanya putusan aturan main itu
Ya, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Gitu loh. Nah, jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian pada suksesnya pelaksanaan pemilihan umum, ya kan? Partai pesertanya sudah jelas, calon presiden dan wakil presidennya sudah jelas. Yang tidak kita suka, tolong jangan dipilih. Gitu loh, itu aja gampangnya. Nah, jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing kelompok gitu, nggak usah saling negatif campaign, ya kan, kampanye negatif, apalagi kampanye hitam. Jadi biar anak bangsa kita ini fokuslah untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan damai dan dengan terpercaya. Nah, sepanjang menyangkut penyelenggara pemilu, kita himbau KPU, Bawaslu, DKPP, bekerjalah dengan profesional, tidak berpihak. Begitu juga Mahkamah Konstitusi. Gitu, kita tidak mau hakim konstitusi berpolitik. Nah, jadi biarlah para hakim kita ini belajar dari putusan MK-MK ini. Nah, kita tidak tahu bagaimana responnya, kita tunggu besok. Saya yang jelas putusan MK-MK sudah kita umumkan tadi, langsung berlaku sejak ditetapkan, sehingga tidak perlu ya adanya majelis banding. Karena majelis banding itu diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi kalau sanksinya itu pemberhentian tidak hormat dari anggota. Tapi ini kan bukan dari anggota. Nah, jadi kita tafsirkan itu tidak berlaku ketentuan majelis banding itu. Bahkan kami tadi sepakat memberi rekomendasi kepada MK ke depan, sebaiknya peraturan MK ini diperbaiki. Jangan ada majelis banding. Gak perlu. Ya kan, jeruk makan jeruk. Yang bentuk majelis banding siapa? Dia juga. Kecuali kalau memang dianggap penting, nah sebaiknya diatur di undang-undang. Jangan diatur sendiri dalam PMK, gitu. Nah, jadi begitu saudara-saudara sebagai pengantar. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Satu-satu dong. Yang rambut panjang dulu, baru yang rambut pendek. Yuk rambut panjang juga nih. Silakan. Ini para pelapor sudah diwawancara. Oke, udah ya. Silakan. Selamat malam Prof. Jimli, saya Vito dari kompas.com. Kompas. Ya, mau tanya pertama, tadi Prof. Jimli menyarankan supaya kalau misalkan yang gugatan BEM Unusia itu nanti bisa mengubah pasal itu lagi, itu berlaku di 2029. Ya. Mau tanya ke Prof. Jimli, itu pertimbangan hukumnya apa? Karena di tahun 2019 kalau aku nggak salah, itu MK juga pernah mengeluarkan putusan soal calon anggota DPD itu tidak boleh anggota partai politik. Dan saat itu Ketua Umum Partai Hanura, Pak Usman Sabtaodang itu sudah masuk DCT dan akhirnya harus dicoret dari DCT. Artinya bisa diberlakukan di tahun yang sama ketika pertandingannya sudah berjalan, tadi mengutip istilahnya Prof. Jimli. Ya. Itu pertama. Sama yang kedua, tadi dijelaskan soal adanya dibukakan pintu intervensi pihak luar ketika membacakan putusannya Pak Anwar Usman. Itu seperti apa bentuknya? Ya. Makasih Prof. Ya, itu tidak semuanya harus diungkap. Pokoknya itu sudah kita temukan jadi alasan untuk kita memberhentikan dari ketua. Gitu aja. Nggak usah terlalu detail. Ya, dan tidak perlu semuanya. Dan masyarakat juga nggak perlu tahu semuanya. Karena nggak ada gunanya juga, nanti memecah belah. Ya, itu kedua. Ini prinsip aja, kalau aturan main mau diubah, pertandingannya itu jauh hari. Soalnya kalau tidak itu menimbulkan ketidakpastian dan salah kayak main bola tadi loh. Masa yuk berapa tingginya, tiba-tiba harus disuruh keluar padahal sudah nendang-nendang bola, itu nggak bener, nggak adil itu. Jadi diberlakukan untuk berikutnya. Tapi ada beberapa kasus, satu misalnya ya, itu keputusan mengenai sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.
Itu 7 hari sebelum pemungutan suara 2019. Tuh, dikacau itu gara-gara itu. Gitu. Nah, ada satu lagi yang kedua, ketentuan mengenai verifikasi administrasi. Itu 2014. Tiba-tiba keluar ketentuan baru berdasarkan putusan MK, verifikasi itu berlaku untuk semua partai termasuk partai lama. Sedangkan partai lama itu sudah menikmati aturan bahwa partai yang sudah duduk di DPR itu tidak perlu diverifikasi lagi, maka mereka tidak awas sehingga tidak disiapkan administrasinya. Begitu putusan MK keluar, ya kan? Ternyata nggak ada yang memenuhi syarat. Itu kejadian 2014 terjadi. Cuma, ya kan?